Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan asesmen 2 praktik tentang insertion sort. Definisi algoritma insertion sort. Insertion sort atau bisa disebut juga dengan metode pengurutan dengan penyisipan merupakan algoritma yang efisien untuk mengurutkan angka yang punya jumlah elemen sedikit. Metode ini bertujuan untuk menjadikan bagian sisi kiri array terurutkan sampai dengan seluruh array berhasil diurutkan. Metode ini mengurutkan bilangan-bilangan yang telah dibaca dan berikutnya secara berulang akan menyisipkan bilangan-bilangan dalam array yang belum terbaca ke sisi kiri array yang telah terurut. Insertion sort bekerja seperti banyak orang yang sedang mengurutkan kartu di tangan, dimulai dari tangan kiri yang kosong dan kartunya tertumpuk di meja. Selanjutnya kita ambil satu persatu kartu di meja dan diletakkan di tangan kiri dengan posisi yang benar atau terurut. Untuk menemukan posisi yang benar, maka kita harus membandingkan satu persatu kartu yang ada di tangan kiri secara berurutan. Nah, untuk algoritma dari insertion sort, bisa kita lihat ini adalah flowchart dari insertion sort. Nah, untuk narasinya, maka untuk penjelasannya, maka akan dinarasikan seperti ini. Insertion sort A dengan dimulai dengan deklarasi array A, lalu setelah itu deklarasi elemen, lalu input elemen array A, input nilai elemen-elemen array A, dan setelah itu melakukan perulangan dengan for I sama dengan 1 sampai I kurang dari elemen, lalu perulangan while I lebih dari 0. Setelah itu, jika si array A I kurang 1 lebih dari array A I, maka tukar array A I kurang 1 dengan array A I. Setelah itu I kurang 1, lalu and if, and while, and for. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat penggunaan insertion sort dengan tahap-tahap seperti berikut. Nah, ini gambar pertama bukan merupakan iterasi pertama. Ini masuknya iterasi kedua. Jadi iterasi pertamanya yaitu urutan 3 saja yang sudah terurut. Lalu ini menuju ke iterasi kedua, bagian biru atau abu-abu ini, dua bilangan pertama sekarang dalam keadaan terurut secara relatif. Sedangkan yang bagian putih 4, 6, 8, 9, 7 dan seterusnya itu merupakan bilangan yang belum terurut. Berikutnya, lalu kita menyisipkan bilangan ketiga, yaitu indeks 4. Maksudnya indeks 2. Ke dalam bagian biru atau abu-abu, sehingga setelah penyisipan tersebut, bagian abu-abu itu akan terurut secara relatif. Nah, bisa kita lihat, bilangan 4 ini akan tergeser dan tertukar dengan bilangan 10. Kenapa ditukar dengan 10 namun tidak ditukar dengan 3? Karena 4 lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari 10. Maka ditempatkan di antara 3 dan 10. Selanjutnya, ada bilangan 6. Nah, ini bilangan 6 masih belum terurut kan? Masih kotak putih. Nah, setelah bilangan tersebut akan diurutkan, nah, akan ditukar dengan bilangan 10. Dan meski karena lebih dari bilangan 4, maka ditempatkan di antara 4 dan 10. Selanjutnya ada bilangan 8 maksudnya yang belum terurut kan. Nah, ditempatkan di antara 6 dan 10. Selanjutnya ada 9 ditempatkan di antara 8 dan 10. Seperti itu sampai bilangannya terurut semua. Nah, ini ada bilangan 7. Karena bilangan 7 lebih kecil dari 8, 9, 10, maka ditempatkan di tengah-tengah antara 3, 4, 6 dan 8, 9, 10. Sampai indeks ini terurut secara betul.
Nah, setelah semuanya selesai, maka indeks terakhir akan terurut seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berlanjut ke keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari algoritma insertion sort yang pertama yaitu efisien untuk set data kecil. Maksudnya untuk set data kecil seperti ini. Jika array-nya hanya beberapa indeks saja, maka akan efisien jika dilakukan dengan insertion sort. Lalu setelah itu sederhana untuk diimplementasikan, melewati array-nya hanya sekali, dan juga mereka bersifat adaptif, efisien untuk kumpulan data yang sudah disortir. Nah, jika kumpulan data ini sudah ada yang tersortir sebelum kita sortir ulang dengan insertion sort, maka insertion sort akan lebih mudah dari indeks yang belum terurutkan dari pertamanya gitu. Kalau misalnya indeksnya sudah rapi, sudah ada yang cukup terurutkan, maka setelah kita lakukan insertion sort, maka tidak sulit untuk melakukannya gitu. Nah, untuk kerugiannya dari algoritma insertion sort sendiri yaitu kurang efisien pada daftar dan array yang lebih besar. Nah, untuk kasus terbaiknya array sudah disortir, namun jika kasus terburuknya elemen benar-benar mundur, jadi kita sulit sekali untuk mengurutkannya kalau belum terurut dari pertama gitu. Nah, cukup sekian dari presentasi saya, dari penjelasan asesmen 2 praktik insertion sort. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.